Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita jumpa lagi di acara kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Dibacain berita. Bung kameramen, ayo berita apa nih? Baik Bung Alfian, ini berita dari sudahbaca.com. Hari Ahad 20 Februari 2022 Bung Alfian. Tapi sebelumnya Bung Alfian, kabarnya gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat wal afiat lahir dan batin. Gitu Bung kameramen. Baik Bung Alfian. Intimidasi kepada kaum muslimin. MUI akan mengundang Dubes India di Jakarta. Wah ini nih Bung Alfian. Umat Islam disiksa, diapa-apain, bahkan perempuannya dilarang ke sekolah pakai jilbab, di tempat-tempat umum juga Bung Alfian. Baik Bung Alfian, kekerasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat India menarik perhatian banyak pihak tak terkecuali Indonesia. Majelis Ulama Indonesia akan memanggil Duta Besar India di Jakarta. MUI berencana untuk mengundang Duta Besar India di Jakarta untuk memberikan keterangan apa sesungguhnya yang terjadi di India. Ungkap Sudarto, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Gimana Bung Alfian meresponnya? Ini menurut saya langkah yang baik gitu Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi di India ini bukan sesuatu yang berjalan spontan. Iya. Kalau kita tarik sejak puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu, kita tahu betul beberapa pusat kekuasaan Islam ada di India. Ya, artinya perlu kita pahami bahwa India punya jejak sejarah, rekam sejak sejarah umat Islam dan para khilafah yang pernah berkuasa. Iya. Kekhilafahan secara internasional pernah sampai menapakkan kaki mereka di bumi India. Peristiwa yang terjadi merupakan sebuah puncak gunung es. Yang boleh dibilang dia merupakan sebuah situasi yang punya akar yang panjang dan muaranya ada pada kepemimpinan Narendra Modi. Iya. Narendra Modi seorang pemimpin yang menurut saya tidak bijaksana. Ketika dia memimpin India, berarti dia memimpin seluruh warga negara India. Iya. Tapi ternyata dia malah mempertegas kebenciannya, antipatinya, bahkan kesungguhan dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, bahkan membahayakan eksistensi umat Islam di India. Nah, untuk sikap MUI, Majelis Ulama Indonesia, menurut hemat saya itu harus direalisasikan. Dan sampai hari ini kita membacakan berita ini, kita belum sempat mendengar hasil pertemuan itu. Mudah-mudahan sedang berlangsung atau akan berlangsung dan tetap harus dilakukan pertemuan dengan pihak kedutaan India agar mereka bisa memberikan penjelasan. Gitu. Iya, Bung Alfian. Artinya yang terjadi di India itu adalah potret ketika orang kafir berkuasa ya Bung Alfian. Iya. Saya ada yang saya khawatirkan lah pokoknya. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada Bung Alfian. Apa nih kira-kira saran Bung Alfian untuk MUI? Apa yang harus, ya saran lah ya dari Bung Alfian, yang perlu mereka tanyakan ke pihak India? Kalau menurut saya tidak bisa hanya bertanya Bung Alfian. Minimal stop dulu yang kekerasannya di sana. Itu gimana Bung Alfian? Yang jelas pemerintah Indonesia melalui MUI agar bisa melakukan tindakan yang membuat mereka menghitung langkah kemudian. Paling tidak mereka bilang kalau kami mau masuk pada posisi yang bermental sama dengan mereka, mungkin kita bisa akan melakukan hal yang sama kepada warga India yang ada di Indonesia. Tapi itu tidak kita lakukan. Iya. Nah, artinya yang perlu dipahami bahwa pemerintah India jangan main-main dengan sikapnya yang sudah terlalu jauh, dan ini akan menimbulkan resistensi solidaritas umat Islam seluruh dunia, dan ini sudah terbukti dalam beberapa kasus seperti kasus Bosnia Herzegovina, kasus Palestina, dan di berbagai tempat solidaritas umat Islam itu pada tingkat tertentu akan membuat mereka menghitung kembali langkah mereka, dan kami sangat kecewa. Dan kepada MUI, tolong jangan terlalu percaya dengan apa yang dia katakan. Begitu. Iya. Iya Bung Alfian. Saya kok jadi khawatir Bung Alfian. Indonesia ini akhirnya
nanti bisa jadi gitu Bung Alfian, dipimpin oleh yang anti-Islam dan akhirnya kita terus diintimidasi, bahkan bisa sama gitu dengan di India Bung Alfian. Kalau ciri-cirinya kita sekarang kan sudah bisa lihat Bung Alfian, bagaimana ustadz-ustadz yang menyampaikan kebenaran itu malah diusir, diintimidasi, digagalkan pengajian, ada macam-macam. Menurut Bung Alfian, bisa mungkin nggak itu terjadi di Indonesia Bung Alfian? Atau bahasa lainnya, mungkin nggak Indonesia akan diindiakan Bung Alfian? Indonesia tidak ada dasar hukum yang memberikan kekuatan untuk tidak ada apa-apa. Artinya kekejaman-kekejaman yang menimpa umat Islam itu sebetulnya kan sekarang juga jadi pertanyaan. Mengapa umat Islam Indonesia pun menjadi mayoritas yang terdiskriminasi, mayoritas yang terkriminalisasi, mayoritas yang tertindas. Nah, dengan pertanyaan Bung Kameramen seperti itu, maka kita seluruh kaum muslimin di Indonesia betul-betul harus melakukan pembacaan, mendiagnosis secara mendalam bahwa ini gelagatnya akan terjadi satu akumulasi sikap-sikap yang mengarah kepada bentuk tindakan fisik yang rasanya tidak baik kalau kita terlalu lalai, terlalu abai. Kesimpulan dari saya sementara untuk sesi ini, untuk pertanyaan barusan, adalah kemungkinan yang tadi Bung Kameramen tanyakan sangat besar kemungkinan terjadi kalau umat Islam tidak membangunkan kembali ruh akidahnya, ruh keimanannya, ruh ukhuwah Islamiyahnya, dan ketertiban ibadah dan kekokohan akidahnya, karena suasana zaman ini adalah zaman yang mengarah kepada umat yang mengalami tindakan yang zalim, yang menindas dan menimbulkan korban nyawa, baik di sana beberapa kasus pun terjadi di Indonesia. Baik Bung Alfian, jadi dengan statement Bung Alfian tadi, saya jadi merasa khawatir dengan Indonesia begini Bung Alfian. Di India, umat Islam yang disiksa, yang dizolimi, yang dilarang pakai jilbab itu mereka kan minoritas Bung Alfian di negerinya. Sedangkan kita, umat Islam di Indonesia, mayoritas, tapi bisa disikapi, ditindas seperti minoritas seperti di India. Nah, apa nih kayaknya kiat-kiat atau tips dari Bung Alfian supaya kita ini keluar dari zona diintimidasi terus, dari zona ketakutan ini terus, gitu Bung Alfian? Yang pertama dipahami, perlu diketahui dulu adanya fenomena tirani minoritas. Tirani minoritas ini terjadi sangat kentara dengan dua titik tekan. Yang pertama adalah tirani minoritas bidang ekonomi, yang kedua tirani minoritas bidang politik. Nah, ini dua hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk kaum muslimin, pahamilah bahwa kita juga punya kewajiban untuk membangun kekuatan di bidang ekonomi dan kekuatan politik. Maka dari itu, kekhawatiran kita sangat beralasan, dan tentunya hal itu harus dijawab dengan kerja-kerja yang bersifat kita menjadi produktif, yang membuat kita menjadi punya daya saing yang kompetitif, dan yang pasti kita punya keberanian dan nyali untuk mempertegas. Kita juga mayoritas punya hak, yang tentu hak tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk-bentuk kerja-kerja perjuangan, kerja-kerja penegasan bahwa umat mayoritas juga punya hak, punya kewajiban, dan punya porsi tersendiri untuk mengendalikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk kalian yang minoritas, agar menghitung bahwa kami juga akan buat perhitungan terhadap apa yang telah kalian lakukan. Baik Bung Alfian, semoga aja Bung Alfian umat Islam di Indonesia tidak berlarut-larut nih ketakutannya. Gini Bung Alfian, ada yang unik nih Bung Alfian. Di Indonesia ini kan ada sekelompok orang nih Bung Alfian yang mengaku HAM, paling HAM lah dia. Selalu kritik kita lah, yang umat Islam katanya intoleran, macam-macam lah ya. Nah, bahkan mereka punya slogan ini Bung Alfian, humanity above religion. Jadi kemanusiaan itu di atas agama. Ini untuk beberapa orang ini. Nah, tapi uniknya Bung Alfian, mereka nggak pernah bersuara tuh Bung Alfian ketika umat Islam di Gaza rumahnya dirampas, dibunuhin, umat Islam India, Uighur. Nah, mereka tuh mengaku sangat manusiawi, tapi ketika korbannya umat Islam, mereka diem Bung Alfian. Mereka bungkam, mereka nggak bersuara, mereka nggak ada pembelaan. Apa karena mereka itu bukan seagama dengan mereka? Itu gimana Bung Alfian? Ekspresi ini muncul karena pandangan sekuler ya, dan sesungguhnya ini adalah sebuah kabar baik untuk seluruh kaum muslimin bahwa
dimanapun orang-orang kafir itu menyimpan dendam yang sangat mendalam. Allah. Apa yang keluar dari mulut mereka lebih kejam lagi yang ada di hati mereka. Itu terabadikan dalam surat Ali Imran ayat 118. Nah, jadi yang mungkin perlu dipahami bahwa ada beberapa peristiwa yang pernah kita alami yang cukup mengenaskan. Peristiwa Sampit, peristiwa Poso, peristiwa Ambon. Artinya itu secara fisik, secara nominal fisik, itu korban nyawa kaum muslimin terlalu banyak. Ya, apalagi peristiwa Poso di mana satu pesantren yang bernama Wali Songo dibakar dan seluruh kiai dan santrinya dipenggal kepalanya oleh pasukan kelawar hitam yang dipimpin oleh Fabianus Tibo. Nah, tentu dengan pertanyaan tadi, bagaimana ada yang menyebut-nyebut kemanusiaan di atas agama atau kemanusiaan di atas nilai-nilai apa gitu kan? Nah, ternyata itu hanya berlaku buat di luar Islam. Kalau apa yang terjadi pada umat Islam, kita bisa tengok di seluruh dunia, ketika ada bencana yang mengakibatkan korbannya adalah umat Muslim, maka istilah itu, terminologi itu, idiom itu tidak ada, tidak disebut-sebut. Artinya nyawa manusia yang beragama Islam itu tidak ada harganya buat mereka, karena itu pandangan mereka yang cenderung materialistik, pandangan-pandangan mereka yang sesungguhnya ateistik. Jadi mereka sebetulnya satu keluarga besar, kelompok kapitalisme, komunisme itu merupakan satu cangkang besar di mana mereka sesungguhnya adalah la ilmaniyah, la diniyah, dan mereka adalah musuh Islam sepanjang sejarah. Baik, Bung Alfian. Ya, memang setiap perjuangan pasti ada benalunya, Bung Alfian. Ada saja yang nggak suka dengan kegiatan umat Islam. Baik, Bung Alfian, mungkin di akhir sesi dibacain berita kali ini, apa nih nasihat Bung Alfian untuk umat Islam agar mereka tidak abai terhadap umat Islam lain gitu di luar negeri? Kan kadang-kadang ada juga yang berkata, nggak usah repot-repot lah di India, di Indonesia ini masih banyak yang kesusahan bla 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 bla. Itu gimana tuh Bung Alfian? Untuk biar kita tuh, Islam itu kan sedunia ya Bung Alfian. Jadi walaupun dia di India, walaupun dia di Gaza, walaupun dia di Uighur, selama dia masih Islam, dia masih saudara kita, Bung Alfian. Al-Quran mengabadikan dengan sangat jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan persaudaraan itu berdasarkan iman dan tidak berbatas teritorial. Nah, ini menjadi penting buat kita semua memahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan persaudaraan atau solidaritas dunia Islam itu menjadi sikap mental yang harus menyatu dalam diri seseorang. Dan tentu untuk kita, Rasulullah pernah mengatakan seorang muslim tidaklah dikatakan muslim kalau dia tidak peduli dengan nasib umat Islam dimanapun berada. Laisa minna, itu bukan umatku, kata Rasulullah. Mungkin sebagai penegasan buat seluruh kaum muslimin, kita tidak bisa lagi terlalu santai. Kemungkinan terburuk itu bisa kita alami. Mari sama kita berdoa, semoga kaum muslimin yang ada di India dan di berbagai belahan dunia terjadi satu hamasah yang kolektif, semangat yang kolektif. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, berikanlah kepada kaum muslimin di India agar mereka siap untuk membangunkan ruhul jihad mereka. Mereka akan melakukan tindakan hidup mulia atau mati syahid. Dan itu pun terjadi di seluruh belahan dunia, juga terjadi di Indonesia. Kami pun akan sama melakukan perlawanan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya, ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan untuk kita, mari kita terus ikuti situasi fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Sekian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa untuk edisi, sesi, dan berita-berita mutakhir lainnya untuk menjadi perhatian buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.